Baik semuanya, perkenalkan nama saya Ida Bagus Medesa Surabaya Astawa. Saya berasal dari kelas Food and Beverage Service F dari Easy Heritage, and sekarang saya akan menjelaskan beberapa kisah inspiratif dari entrepreneur ternama, yaitu founder dari Rolex, dan yang kedua adalah founder dari Mercedes-Benz, and yang ketiga adalah founder dari Nike Inc. Baik, yang pertama saya akan menceritakan tentang Hans Wilsdorf bersama dengan Alfred Davis pada awalnya, namun Wilsdorf adalah sosok visioner utama dari penemu Rolex. Sekarang saya akan menjelaskan dari cerita dari founder Rolex. Kisah inspiratif dari founder Rolex adalah cerminan visi inovasi dan keberanian Hans Wilsdorf. Lahir di Jerman pada tahun 1881 dan menjadi yatim piatu di usia muda. Wilsdorf pindah ke Swiss pada usia 19 tahun dan bekerja di sebuah perusahaan ekspor jam tangan. Di sana ia menyadari potensi besar dari jam tangan yang pada saat itu masih dianggap kurang akurat dan modis dibandingkan jam saku yang berada di sini. Pada tahun 1905, di usia 24 tahun, Wilsdorf bersama saudara iparnya Alfred Davis mendirikan perusahaan di London dengan nama Wilsdorf and Davis. Fokus awal mereka adalah mendistribusikan jam tangan. Mereka mengimpor mekanisme jam dengan Swiss berkualitas tinggi dan memasang ke dalam kotak jam tangan yang diproduksi oleh pengrajin lain. Namun, visi Wilsdorf jauh melampaui itu. Ia bermimpi untuk menciptakan jam tangan pergelangan yang tidak hanya elegan, tetapi juga sangat akurat dan handal. Wilsdorf memiliki keyakinan kuat bahwa jam tangan pergelangan tangan akan menjadi aksesoris penting di masa depan. Untuk membuktikan keandalannya, ia fokus pada kualitas gerakan jam tangan. Upayanya yang tak kenal lelah untuk menggapai presisi kronometri dengan cepat membuahkan hasil. Pada tahun 1910, jam tangan Rolex menjadi jam tangan pergelangan tangan pertama di dunia yang menerima sertifikat presisi kronometri Swiss, sebuah penghargaan yang sebelumnya hanya diberikan untuk kronometer laut. Baik, nilai entrepreneurial yang dapat ditangkap dari kisah Hans Wilsdorf dan pendirian Rolex tersebut adalah berani mengambil resiko. Memulai perusahaan jam tangan di London yang berfokus pada jam tangan adalah langkah yang berani pada masanya. Wilsdorf juga mengambil resiko dengan menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk mengembangkan fitur-fitur revolusioner seperti ketahanan air. Yang kedua adalah strategi pemasaran yang cerdas dan inovatif. Wilsdorf bukan hanya seorang inovator produk, tetapi juga seorang ahli pemasaran. Penggunaan endorsement oleh tokoh-tokoh terkenal dan kampanye iklan yang berani seperti cerita Mercedes Glaze menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana membangun merek yang kuat. Terima kasih. Baik, yang kedua kali ini saya akan menceritakan tentang usaha dari Mercedes-Benz atau Group H yang sebelumnya Daimler H. Nama founder usaha Karl Benz dan Gottlieb Daimler dengan kontribusi signifikan dari Wilhelm Maybach dan Emil Jelinek. Kisah inspiratif founder mendirikan usaha tersebut adalah pertemuan dua jenius teknik yang secara independen namun hampir bersamaan meletakkan fondasi industri otomotif modern. Meskipun Karl Benz dan Gottlieb Daimler tidak pernah bertemu secara langsung, namun karya mereka akhirnya bersatu untuk menciptakan salah satu merek paling
berpengaruh di dunia. Karl Benz adalah sang penemu mobil praktis. Karl Benz yang semasa hidupnya dari 1844 dan meninggal pada tahun 1929 adalah seorang insinyur Jerman yang berdedikasi. Sejak awal ia terpesona dan bermimpi menciptakan kendaraan yang dapat bergerak sendiri tanpa kuda. Ia menghadapi banyak kesulitan finansial dengan skeptisme, namun semangatnya tidak pernah padam. Baik, nilai entrepreneurial skill yang dapat diambil dari kisah tersebut atau dari founder Mercedes-Benz yaitu Carl Benz, visi dan ketekunan melawan tantangan. Benz memiliki visi yang jelas tentang masa depan transportasi pribadi dan gigih mengejarnya meskipun menghadapi kesulitan finansial pada saat itu. Ia tidak pernah menyerah pada ide untuk membuat kendaraan yang bergerak sendiri tanpa bantuan kuda. Inovasi fundamental. Ia bukan hanya seorang perakit, tetapi seorang penemu sejati yang mengembangkan komponen-komponen dasar yang masih relevan dalam mesin modern. Ini menunjukkan fokus pada inovasi akar rumput. Baik, yang ketiga yaitu pengambilan risiko yang diperhitungkan. Keputusan untuk menciptakan seluruh kendaraan dari awal, bukan hanya memodifikasi kereta, adalah risiko yang membuahkan hasil revolusioner. Baik, yang ketiga, saya akan menceritakan tentang founder dari Nike Inc. yang awalnya bernama Blue Ribbon Sports. Nama founder dari Nike adalah Phil Knight dan Bill Bowerman. Kisah inspiratif founder mendirikan usaha tersebut adalah kisah Nike adalah cerita tentang semangat wirausaha, inovasi tak henti, dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan atlet. Dua tokoh utama di balik Nike adalah Phil Knight, seorang pelari jarak menengah yang ambisius, dan Bill Bowerman, pelatih atletik legendaris di University of Oregon. Awal mula sebagai Blue Ribbon Sports adalah pada awal 1960-an. Phil Knight yang saat itu adalah seorang mahasiswa MBA di Stanford menulis sebuah makalah yang berargumen bahwa sepatu atletik berkualitas tinggi bisa diproduksi di Jepang dengan biaya lebih rendah dan kemudian dijual di Amerika Serikat untuk bersaing dengan merek-merek Jerman yang dominan seperti Adidas dan Puma. Setelah lulus pada tahun 1962, Nike memutuskan untuk mewujudkan idenya. Ia melakukan perjalanan ke Jepang dan berhasil meyakinkan perusahaan sepatu di Jepang yaitu Onitsuka Tiger. Sekarang yang berubah sudah menjadi Asics. Untuk memberinya hak distribusi sepatu mereka di Amerika Serikat. Pada tahun 1964, Blue Ribbon Sports (BRS) didirikan oleh Nike dan Bowerman dengan investasi awal yaitu $500. Awalnya bisnis mereka beroperasi dengan sangat sederhana. Nike menjual sepatu-sepatu Onitsuka Tiger dari bagasi mobilnya di ajang-ajang atletik. Bowerman sebagai pelatih terus-menerus mencari cara untuk meningkatkan performa atletnya, dan ia melihat potensi besar dalam memodifikasi sepatu yang sudah ada. Baik semuanya, dari ketiga kisah tersebut, mungkin ada satu kisah yang sangat menginspirasi bagi saya, yaitu kisah dari founder Rolex yang dimana dia sangat berani mengambil risiko pada zaman itu, yang dimana pada zamannya adalah zaman jam saku, dan mereka berani menciptakan inovasi baru, menciptakan jam tangan yang digabungkan dengan ide mereka dengan style pada zaman itu, yang sekarang sudah menjadi brand yang sangat sukses dan terkenal juga di kalangan miliarder dan beberapa orang kaya. Sekarang I think that's all for me. Thank you for watching my video and bye bye. Salam sukses luar biasa.